Pada bulan Oktober, pasukan kedua Mataram tiba dipimpin oleh Pangeran Mandurareja, cucu Ki Juru Martani, dengan total kekuatan 10.000 prajurit. Pertempuran besar terjadi di benteng Hollandia, namun pasukan Mataram mengalami kekalahan karena kurangnya perbekalan. Merespon kekalahan ini, Sultan Agung bertindak tegas dengan mengirim Algojo untuk menghukum mati Tumenggung Bahureksa dan Pangeran Mandurareja pada Desember 1628. Pihak VOC menemukan 744 mayat prajurit Jawa berserakan, sebagian tanpa kepala. Sultan Agung tidak menyerah dan kembali menyerang Batavia pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin Adipati Ukur berangkat pada Mei 1629, diikuti pasukan kedua di bawah Adipati Juminah pada Juni. Total kekuatan pasukan mencapai 14.000 prajurit. Untuk mengatasi kegagalan sebelumnya, mereka mendirikan lumbung-lumbung beras tersembunyi di Karawang dan Cirebon. Namun, mata-mata VOC berhasil menemukan dan memusnahkan lumbung-lumbung tersebut, menyebabkan pasukan Mataram kekurangan perbekalan. Selain itu, wabah malaria dan kolera melemahkan pasukan mereka saat mencapai Batavia. Meskipun kembali mengalami kekalahan, serangan kedua Sultan Agung berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung, yang menyebabkan wabah kolera di Batavia. Gubernur Jenderal VOC, J.P. Cohen, menjadi salah satu korban wabah tersebut. Konflik antara Sultan Agung dan VOC memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Secara politis, konflik ini memperlihatkan bahwa Mataram adalah kerajaan pribumi yang paling kuat dan berani menantang kekuasaan VOC, meskipun pada akhirnya tidak berhasil mengalahkannya. Peristiwa ini juga menjadi titik awal perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan VOC dan Belanda yang berlangsung hingga abad ke-20. Dari sisi ekonomi, konflik ini membawa kerugian besar bagi kedua belah pihak. Mataram mengalami kehilangan sumber daya manusia dan material yang besar dalam upaya penyerbuan ke Batavia. Di sisi lain, VOC juga menderita kerugian akibat terganggunya perdagangan dan produksi rempah-rempah di Jawa. Selain itu, konflik ini juga mempengaruhi hubungan dagang antara VOC dan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, seperti Banten, Cirebon, Makassar, dan Maluku. Dari aspek budaya, konflik ini mencerminkan perbedaan pandangan antara Sultan Agung dan J.P. Cohen mengenai Nusantara. Sultan Agung memandang Nusantara sebagai tanah air yang harus dipersatukan dan dibebaskan dari campur tangan asing. Sebaliknya, J.P. Cohen melihat Nusantara sebagai sumber kekayaan yang harus dikuasai dan dieksploitasi oleh VOC. Pandangan ini terus mempengaruhi perkembangan sejarah Indonesia hingga masa kemerdekaan. Perkembangan budaya sebagai tarian sakral, gamelan, dan wayang erat kaitannya dengan pencapaian artistik Sultan Agung sebagai seorang budayawan. Meskipun hanya sedikit bukti tertulis yang ditemukan dalam catatan Belanda, cerita rakyat yang kaya dan kompleks menggambarkan Sultan Agung dengan berbagai pencapaian besar dalam banyak bidang. Sultan Agung juga dikenal sebagai pendiri kalender Jawa yang masih digunakan hingga kini. Selain itu, ia menulis karya sastra berjudul Serat Sastra Gending, yang terdiri dari Pupuh Sinom, 14 pada, Pupuh Asmaradana, 11 pada, Pupuh Dandanggula, 17 pada, dan Pupuh Durma, 20 pada, yang membahas filosofi hubungan antara sastra dan gending. Ajarannya meliputi hubungan kosmis antara manusia dengan Tuhan, serta menyatukan sastra dan bunyi gending. Di lingkungan Keraton Mataram, Sultan Agung menciptakan bahasa standar yang dikenal sebagai bahasa Bagongan. Bahasa ini digunakan oleh bangsawan dan pejabat Mataram untuk menghilangkan kesenjangan antara mereka dan keluarga raja, serta membentuk persatuan di antara pejabat keraton. Pengaruh politik feodal Sultan Agung juga membawa penggunaan tingkatan bahasa di Jawa Barat,
yang sebelumnya hanya dikenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini ditandai dengan penciptaan bahasa yang disempurnakan, meningkatkan komunikasi dan administrasi. Salah satu karya sastra penting Sultan Agung adalah Serat Niti Praja, yang berisi ajaran mengenai pemerintahan dan administrasi. Warisan utama Sultan Agung terletak pada reformasi administratif yang ia lakukan di wilayah kekuasaan. Ia menciptakan struktur administrasi yang inovatif dan rasional dengan membentuk provinsi dan menunjuk adipati sebagai kepala wilayah kadipaten. Contohnya, Kabupaten Karawang dibentuk ketika Sultan Agung mengangkat Pangeran Kertabumi sebagai adipati pertama pada tahun 1636. Ketika Belanda menguasai Nusantara, mereka mempertahankan struktur administrasi yang diwarisi dari Sultan Agung. Di bawah pemerintahan Hindia Belanda, kabupaten disebut Regenschappen, dan gelar bupati umumnya terdiri atas nama resmi, misalnya Sastra Diningrat, dalam kasus Karawang, didahului oleh Raden Arya Adipati, sehingga menjadi Raden Arya Adipati Sastra Diningrat, disingkat RAA Sastra Diningrat. Kata adipati tetap digunakan dalam sistem pemerintahan kolonial. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mempertahankan istilah kabupaten, tetapi menghapus residen pada tahun 1950-an, menjadikan kabupaten sebagai subdivisi administratif langsung di bawah provinsi. Undang-undang tentang otonomi daerah yang diundangkan pada tahun 1999 memberikan otonomi tingkat tinggi kepada kabupaten, bukan provinsi. Warisan Sultan Agung juga diakui oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini. Sultan Agung dihormati di Jawa, baik untuk perjuangannya membela tanah air, maupun warisan tradisi dan budaya yang ia sumbangkan. Di era Presiden Soeharto, ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia, memperkuat penghargaan atas kontribusinya dalam sejarah dan budaya bangsa. Kematian Raja Mataram Sultan Agung meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh masyarakatnya. Alam pun turut berduka, yang ditandai dengan letusan Gunung Merapi yang menggelegar. Sultan Agung mangkat akibat sakit keras, dan pada saat itu, ia dikelilingi oleh seluruh anggota keluarga dan kerabatnya, termasuk kedua putranya.